Bisakah kamu ceritakan atas kematiannya saudara yang kamu dampingi semasa hidupnya itu? Orang itu, jikalau semua mencari orang itu ada, dia masih tinggal di daerah tidak jauh dari tempat ia dibunuh. Saudara ini adalah diplomat Kementerian Luar Negeri. Apa ada sangkut pautnya dengan itu? Atau bagaimana, mungkin kita nantinya akan tanyakan langsung. Disimak terus, karena konten kami ini berdialog dengan gaib, jadi kebenaran tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun nanti ada kebenaran yang hak, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas kehendaknya. Seperti itu. Monggo Kang Mas Deni. Menggunakan bahasa manusia, bahasa apapun masuk di dalam tubuhnya. Siapa ini yang masuk? Saya ada di mana? Kamu berada di daerah Jawa Timur. Ya, kenapa saya bisa masuk dalam raga ini? Ia tertidur. Pelaku itu mendatangi, lalu dibungkam mulut dan hidungnya dengan suatu kain yang diberi suatu seperti racun untuk melumpuhkan orang yang saya dampingi itu. Lalu setengah sadar dan belum mati, lalu orang itu mengancam, si pelaku itu mengancam untuk memberikan suatu data itu. Dan juga lalu dipaksa untuk melilitkan suatu benda itu. Iya, ke kepalanya. Itu yang melilitkan saudara yang kamu dampingi apa yang membunuh itu? Yang saya dampingi, tetapi dipaksa. Itu kok sampai mau? Kenapa tidak melawan? Karena dia sudah terancam dan sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan normal. Sudah lemas keadaannya. Itu ketika dia diracun itu posisinya tidur apa dia setengah sadar? Waktu tidur. Kenapa nggak teriak ketika dilakukan itu, diracun itu? Nggak teriak apa nggak ini? Tidak bisa teriak karena dibungkam mulut dan hidungnya. Itu pasti kan 2 orang lebih, tidak mungkin 1 orang, mana bisa? Bisa, itu 1 orang yang melakukan. Terus apa lagi yang kamu ketahui? Lalu setelah dililitkan benda itu ke kepalanya. Itu kok mau diperintah? Iya, karena dia sudah terancam di situ. Kenapa dia nggak melawan? Orang yang melakukan itu tahu semua rahasia di dalam orang itu. Dalam yang saudara yang kamu dampingi? Iya, tahu betul semuanya. Dia juga mengancam semua anggota keluarganya. Maka dari itu dia mau melakukan suatu itu. Lalu ketika sudah selesai melilitkan benda itu, dibungkam dengan suatu alas tidur itu sampai ia mati. Jadi ketika itu nggak ada perlawanan sama sekali oleh saudara yang kamu dampingi? Tidak bisa melawan. Sudah tidak mampu melawan. Karena takut bercampur gemetar badannya itu, sudah tidak mampu untuk melawan. Ketika saya melihat wajah almarhum Arya Daru Pangayunan,
Bukan hanya gambar yang saya lihat, tapi ada pesan yang datang lewat rasa, lewat cahaya gelap di balik matanya, dan lewat bisikan gaib dari dimensi yang gak bisa dijangkau oleh logika biasa. Saat kabar kematiannya muncul, saya nggak langsung percaya bahwa ini adalah murni takdir atau kecelakaan. Ada energi yang mengganggu, ada kabut hitam yang menyelimuti jasad beliau, bahkan sejak masih berada di dalam kamar kos itu. Saat saya membuka mata batin saya malam itu, saya melihat sosok Arya berdiri di sudut ruangan, pucat, diam, tapi nggak tenang. Di belakangnya ada bayangan besar, hitam legam, tinggi, dan bermata merah menyala. Bukan manusia, tapi bukan juga jin biasa. Ini adalah entitas kiriman, dan saya yakin ini bukan kematian alami. Energi yang saya lihat berasal dari arah barat daya. Ada dendam, ada niat yang sangat dalam untuk menjatuhkan Arya. Tapi bukan karena dia salah, justru karena dia tahu terlalu banyak. Ia menyimpan rahasia, dan rahasia itu terlalu besar untuk dibawa ke dunia nyata. Saya melihat dalam penerawangan mata batin saya, Arya beberapa hari sebelumnya telah merasa nggak tenang. Dia sempat ngelihat bayangan, merasakan seperti ada yang mengikuti, bahkan mengalami mimpi buruk yang sama selama 3 malam berturut-turut. Mimpi ditarik ke sumur tua, itu adalah tanda. Dalam dunia mata batin, ada yang disebut jalur penyekat ruhani. Dan Arya, tanpa ia sadari, telah berada dalam jalur itu sejak Sabtu Minggu sebelum ia wafat. Itu sebabnya tubuhnya lelah, pikirannya berat, dan hatinya seolah ingin berteriak tapi nggak bisa. Saya nggak akan sebut nama, tapi sosok yang mengirim energi gelap ini adalah orang yang pernah duduk bersamanya dalam satu ruangan kerja. Tapi hatinya penuh rasa iri. Kenapa? Karena Arya terlalu bersinar, terlalu tulus, dan di dunia yang penuh topeng, orang seperti Arya ini dianggap ancaman. Ketika saya mencoba menembus dimensi ruh Arya, saya mendapati ia masih belum bisa bicara. Ruhnya belum bisa tenang, masih menggantung. Dan itu artinya masih ada hal yang belum selesai. Saya diberi tanda bahwa jika kita semua diam, kebenaran akan ditutup rapat. Tapi jika ada satu suara yang berani mengungkap, satu cahaya yang mau menembus kegelapan, maka misteri ini akan terbongkar dan sosok pelaku akan mendapat balasan langsung dari langit, bukan dari manusia. Kepada keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan, saya hanya bisa katakan, beliau adalah orang yang kuat, ruhnya belum hancur, tapi sedang mencari keadilan. Dan kepada siapapun yang merasa bersalah atau berperan, bersiaplah. Karena ruh yang dizolimi tidak akan diam. Bahkan di alam gaib, kebenaran akan tetap mencari jalannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kosan Arya ada di kamar 105. Saat diperiksa, dia coba untuk ketok-ketok pintunya, tapi nggak ada jawaban dari dalam. Jadi pintu kosannya ini itu pakai smart door lock ya, jadi aksesnya itu harus pakai kartu. Nah, si penjaga kosan ini memeriksa kamar Arya Daru pada pukul 5.26 waktu Indonesia Barat. Tapi ternyata pintunya terkunci dari dalam. Nah, karena penasaran, akhirnya si penjaga kosannya ini mencongkel jendela kamarnya. Dan dia juga membawa warga sekitar untuk bantu mencongkel jendelanya sambil direkam dengan kamera HP. Ya mungkin maksudnya kalau misalnya dia dituduh aneh-aneh gitu ya, atau gimana-gimana, dia ada bukti video. Jadi bisa ditunjukin gitu kalau dia tuh maksudnya. Kejadiannya, Mas Arya malam itu, permisi, Mas Arya melilitkan lakban. Apakah Mas Arya melakukannya sendiri? Tidak. Mas Arya tidak melakukan sendiri. Oke. Jadi bagaimana Mas Arya bisa diplakban? Apakah ada orang lain yang melakukannya? Iya, orang lain melakukannya. Dalam kondisi apa Mas Arya diplakban? Apakah dalam kondisi sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Berarti Mas Arya pingsan. Ya. Oke, jadi itu tadi Bun. Kalau yang jadi gini ya, apa yang kalian lihat itu kan sebagai sebuah ilustrasi kejadian, ya kan? Bisa jadi itu kan diplomat yang berbeda, namanya Adam lah, siapalah, ya kan, di situ. Tapi di sini yang Madam Suki tarik, kalau di si Adam itu kan dia memplakban sendiri, ya. Kalau di sini tidak, Mas Arya Daru tidak melakukannya sendiri. So that's why lakbanannya itu rapi, karena dia tidak melakukannya. Kalau Mas Arya melakukan sendiri, pasti lakbannya tidak rapi.
ya. Berarti kejadian Adam di video berbeda dengan real story yang terjadi Mas Arya Daru itu berbeda. Dia dalam kondisi pingsan, tidak sadar, dan dipakban, dan kehabisan udara, karena nggak bisa ini. Tadi kan ada sesuatu yang dihirup ya. Berarti kalau dihirup itu kan dia nggak sempat meronta-ronta lagi. Karena ketika misalkan kita dibuat pingsan itu kan ada masa sih, misalkan 1 jam, setengah jam. Nah setengah jam itu kan prosesnya kan ya lama, ya kan? Jadi orang itu nggak mungkin dia sadar, yang ada dia kehabisan nafas. Makanya dikasih plastik, paham ya? Nah di situ. Oke. Sang eksekutor harus mengambil data yang ada di laptop Arya, di mana rahasia besar ada di situ, agar data itu tidak tersebar. Apakah begitu, Mas? Malam itu, malam kejadian, Mas Daru, mohon izin. Apakah Mas Daru ketika kejadian tersebut ada orang yang melakukan tindakan itu? Apakah tujuan mereka adalah mengambil data, Mas? Terhubung ya? Iya, mereka mengambil data-data saya. Boleh tanya lagi, Mas, terakhir. Jadi, data itu kemana, Mas? Apakah data itu berarti sudah hilang? Iya, sudah hilang. Mengenai data apa itu, kalian lihat di part 11 kalau nggak salah ya. Part 10 atau 11. Oke? Nah, kalian masih lihat data apa itu. Aku sudah membuat sebuah prediksi. Pertanyaan terakhir, Madam Suki, dan kalian nggak boleh tahu. Bagus. Oke. 3 hal ini, mohon maaf, Madam Suki tidak bisa mengatakan kepada kalian. Kenapa, Madam Suki? Karena ini kan general reading. Mereka tentu pasti melihat konten-konten yang ya seperti halnya kontennya Ki Macan lah, sampai di take down ya. Seperti itu. Ada yang membuat Madam Suki merasa sedikit mempunyai harapan dan bahagia. Ya, tapi Madam Suki mohon maaf tidak bisa Madam Suki ungkapkan. Makanya ayo kepolisian dan kita bekerja sama, ya. Daripada uangnya dibuat koruptor sama orang-orang yang itu, ya kan, akhirnya menjadikan menyengsarakan kehidupan masyarakat lebih banyak. Kompolnas sisir kejanggalan kematian diplomat Arya Daru, HP hilang jadi kunci. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Kemlu Arya Daru Pratama masuki babak baru. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas turun tangan menyelidiki kejanggalan di tempat kejadian perkara. Ponsel korban hilang, termasuk misteri itu menjadi sorotan utama. Komisioner Kompolnas Khairul Anam membenarkan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi Selasa 22 Juli 2002 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, tim Kompolnas fokus mendalami penyebab kematian serta keberadaan alat komunikasi korban yang hingga kini belum ditemukan. HP itu jadi sesuatu yang sangat signifikan karena ketika keluarganya nggak bisa dihubungi lalu minta orang lain cek lokasi, itu kan sudah mencurigakan jelas. Khairul Anam dikutip Selasa 22 Juli 2025. Ia menilai ponsel korban bisa menjadi titik terang awal untuk menelusuri kejanggalan peristiwa tersebut. Apalagi keluarga sempat mengalami kesulitan menghubungi Arya sebelum akhirnya ia ditemukan tewas tak bernyawa di kamar kos. Apakah HP-nya hilang, dipegang siapa? Itu yang akan kami telusuri lanjutnya. Anam juga menyinggung pentingnya rekam jejak psikologis korban dalam investigasi menyeluruh. Kami perlu tahu apakah ada riwayat depresi atau faktor risiko lain, ujar Khairul Anam. Ia menegaskan bahwa pihaknya belum bisa menyimpulkan motif sebelum semua bukti dialami secara utuh. Sejumlah bukti awal seperti rekaman CCTV dan kronologi waktu kematian sudah dikantongi penyidik. Namun Kompolnas menyatakan seluruh data tersebut masih harus diverifikasi ulang sebelum menarik kesimpulan akhir dari kasus ini.